Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang sama-sama kita hormati pembicara pada kajian selasan FAIU Hamka, yaitu Syekhul Al-Kiram Al-Mukarram wal Muhtaramun Syekh Ustadz Fahmi Salim LCMA, insyaallah Chan Dok. Nah ini kalau saya Chan jadi, kalau Pak Ustadz Fahmi insyaallah udah doktor lah ya. Bahkan di beberapa tempat udah. Kalau saya dokter mondok di kantor Ustadz Fahmi. Yang kita hormati teman-teman peserta kajian di sini ada Ustadz Nur Rasidin dari FEB, beliau sebagai wakil dekan bidang keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mungkin nanti kasih transport nih Ustadz Fahmi. Beliau juga dulu pernah jadi kepala biro dan pernah dulu, bukan dulu ya, memang menjadi dosen FAI, dosennya Ustadz Said Matondang. Nih ada Ustadz Said Matondang langsung live dari Turki, alhamdulillah sudah hadir membersamai kita. Terus mahasiswa juga sini saya hadirkan. Di sini ada Ustadz Dr. Maskuri dari LPPM, pengembangan pesantren PP Muhammadiyah. Kebetulan beliau juga dosen FAIU Hamka. Ustadz Zainul, Ustazah Mitra, dan Ustazah Fatma Yeni. Baik, pertama kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberi kesehatan malam ini. Semoga kita masih tetap terus dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari satu zaman ke zaman keberadaban. Ustadz Fahmi yang kami hormati, teman-teman sekalian, para peserta kajian selasaan FAIU Hamka, ini kajian yang ketiga nih Ustadz Fahmi. Kajian yang pertama kemarin Prof. Yunan, terus yang kedua Pak Dr. Purwidianto, sekarang yang ketiga Ustadz Dr. Fahmi Salim. Temanya memang kami serahkan kepada para pembicara. Di sini saya bacakan temanya Persatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Bagaimana kita sering lihat Ustadz Fahmi ini Ustadz terkenal ya di televisi, di banyak kajian, dan bukan hanya terkenal tapi juga memberi pencerahan kepada umat, kepada masyarakat umum, baik umat Muhammadiyah, warga Muhammadiyah maupun masyarakat Indonesia. Saya terkadang menjadi kebanggaan tersendiri nih Ustadz Said Matondang, Ustadz Nur Rasidin, ketika saya melihat Ustadz Fahmi dengan gamblang memberikan penjelasan dan pencerahan kepada umat tentang beberapa banyak sekali fenomena atau mungkin case by case, dan beliau memberikan satu penjelasan yang sangat komprehensif. Nah, kita bangga di FAI punya Ustadz Fahmi, dan alhamdulillah beliau mau mengisi kajian di kesempatan kali ini. Tema tentang persatuan nih Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Saya rasa saya tidak panjang kalam lah ya, tapi nanti langsung saja bagaimana Ustadz Fahmi yang telah melakukan kegiatan dakwah ya, kegiatan dakwah. Beliau juga aktif di Majelis Tabligh PP dan banyak sekali ya, kalau dibaca CV-nya saya rasa sudah banyak kenal lah. Yang saya kenal nih Ustadz Fahmi lewat Fahmi Salim Official ya. Jadi Al-Fahmu Institute saya tahu persis, dan saya banyak juga membaca kajian-kajian beliau, tulisan-tulisan beliau, dan buku beliau banyak ditemukan di beberapa toko buku ya, dan banyak menjadi rujukan-rujukan para pengkaji Islam. Saya rasa tidak ada pendahuluan Ustadz Fahmi, langsung aja Ustadz Fahmi, kami beri kesempatan 30 menit. Nah ini agak panjang juga nggak apa-apa Ustadz Fahmi, karena ini pas banget nih hangat-hangat ngobrol-ngobrolin sesuatu yang terkait dengan persatuan ya, polarisasi, ada spektrum, tapi juga firqoh, bagaimana perspektif Ustadz Fahmi sebagai da'i ya, sebagai mubalik, memiliki perspektif terkait dengan persatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Falyatafaddal Ustadz Fahmi Salim, silahkan
Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasr wa wala. La haula wa la billah. Anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Rahmat Dahlan selaku host pengajian Selasa FAI Huamka, dan juga kepada seluruh jajaran dekanat FAI dan Bapak Ibu dosen juga karyawan, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Langsung saja setelah bersyukur pada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, kita sedikit akan mengkaji satu pembahasan yang sebenarnya buat para pengkaji Islam, ya, teologi Islam, akidah, ini sebenarnya barang yang sudah lama tidak kita update, tidak kita refresh, ya. Persoalan teologi memang tidak ada habis-habisnya. Yang tidak ada habisnya itu adalah penyikapan umat yang tidak dewasa. Ya, sekaligus karena umat kita ini adalah paternalistik, ya, banyak mencontoh tokoh atau manut, ya, derek ulamanya, kiainya, ustadznya, gitu ya, atau mubalik yang menjadi referensinya. Ya, kadang-kadang referensi itu sendiri, ya, didapat hanya karena kebetulan kondang, kebetulan viral, kebetulan banyak pengikutnya di media sosial. Nah, lalu kemudian masuklah kepada tingkatan yang kedua, ya, yaitu fanatisme, ya, fanatik dalam mengikuti apa saja yang keluar dari mulut dan pikiran tokoh yang diidolakan itu. Nah, saya ingin share screen, ya, tentang tema yang sebenarnya ini perlu sekali untuk kita update, kita refresh ulang, ya, karena walau bagaimanapun tema persatuan ini penting untuk kita angkat. Ya, ayat-ayat di dalam Al-Quran banyak sekali yang mendorong kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nggak cukup wa'tasimu, bersatulah, berpegang teguhlah, tetapi juga diiringi dengan larangan wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Bahkan tidak cukup dengan larangan berpecah belah itu, ya Bapak Ibu, tapi juga di ayat berikutnya, beberapa ayat berikutnya itu disebutkan wala takunu kalladzina tafarraqu. Ya, jangan kalian itu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka tanda-tanda bukti-bukti yang nyata. Ya, ini larangan langsung dari Al-Qur'an, ya. Walaika lahum 'adzabun 'adzim. Kalau berpecah belah setelah ada datang bukti-bukti yang sangat jelas, maka orang-orang terdahulu yang berpecah belah itu, ya, bahkan bukan hanya terdahulu, ya, saat ini, kini, dan akan datang, itu juga masuk cakupan ancaman Allah. Mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, siksa yang besar. Nah, kalau kita baca tafsir Buya Hamka itu menarik. Ketika menafsirkan surat Ali Imran ini ayat 105, ya, kalau tidak salah, wala takunu kalladzina tafarraqu itu. Ya, setelah ayat wa'tasimu, kemudian wal takum minkum, nah wala takunu itu ayat 105 itu Buya Hamka memberikan contoh bagaimana bangsa-bangsa dahulu yang berpecah belah itu hancur. Ya, itulah azab Allah, ya, di dunia sebelum di akhirat. Contohnya dalam peradaban Islam, ya, berpecah belah
akhirnya menyebabkan kekalahan umat Islam di banyak bidang, terutama secara militer. Ya, lemahnya umat Islam karena persatuan itu rapuh, ya, sehingga dimanfaatkan musuh untuk melemahkan umat Islam. Karena persoalan internal umat Islam ini sangat rentan. Ya, seperti misalnya jatuhnya kota Yerusalem, ya, tangan tentara salib itu juga tidak lepas dari adanya perpecahan umat Islam. Ya, lagi-lagi masalah ya yang sering kita dengar, masalah klasik, ya, Sunni Syiah misalnya. Nah, itu masuk juga di situ. Jatuhnya kota Yerusalem. Kemudian jatuhnya Baghdad, ya, dihancurkan tentara Mongol. Itu juga karena bahaya perpecahan. Karena ada pengkhianatan, ada kolaborasi kelompok elit yang minoritas itu bersatu berkolaborasi dengan pihak asing, ya. Nah, itu dua contoh itulah yang sering terjadi pernah terjadi di dunia Islam. Itu kata Buya Hamka. Nah, kalau contoh yang modern, kata Buya Hamka itu misalnya ketika tahun 60-an itu ideologi Nasakom, ya. Ideologi Nasakom kita tahu Bung Karno itu mengembangkan trilogi, ya. Trilogi itu tiga ideologi, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Ya, dan Buya Hamka menyebutkan contoh, ya, ada banyak misalnya pada saat itu, ya, ulama-ulama Islam ini kan menolak ide Nasakom ala Bung Karno, ya, dalam masa demokrasi terpimpin. Nah, tapi golongan Islam yang mau bergabung dengan pemerintahan Nasakom, ya, itu suka menjelek-jelekkan, ya, ulama di luar kelompoknya yang tidak yang dengan tuduhan tidak taat ulil amri, ya, seperti sekarang lah persis itu, ya. Tuduhan tidak taat ulil amri, kemudian ingin memberontak, ya, tidak taat kepada pemerintahan yang sah. Itu juga dulu pernah dituduhkan kepada ulama-ulama Masyumi, ya, di mana Masyumi itu setelah NU keluar dari Masyumi, ya, tinggal di situ adalah yang dimaksud adalah ulama Muhammadiyah versus Al-Irsyad dan lain sebagainya yang masih bergabung dalam Masyumi. Ya, termasuk juga ulama-ulama NU kultural yang masih bertahan di dalam Masyumi itu ada, ya, dan tidak kecil itu. Ya, contoh misalnya kiai-kiai pesantren di Jakarta, daerah Betawi ini, itu rata-rata NU-nya Masyumi, ya, kulturnya NU, amaliyahnya NU, tapi partai politiknya, aspirasi politiknya itu adalah Masyumi. Ya, kayak Asyafi'iyah, itu At-Taqwa Bekasi itu, ya, itu kiai-kiai rata-rata kalau Betawi itu NU-nya NU Masyumi gitu, ya, pilihan politiknya. Makanya yang menang di Jakarta, Jawa Barat, dan di Kalimantan, walaupun kulturnya NU, tapi yang menang itu adalah Partai Masyumi. Nah, jadi kata Buya Hamka, di masa itu banyak, tidak sedikit ulama-ulama Masyumi itu dituduh kontra revolusi dan dituduh dengan sebutan Wahabi, ya, untuk menjelek-jelekkan, ya, untuk memberikan stigma bahwa ini adalah aliran sesat. Ya, sama dengan Wahabisme di Timur Tengah yang disesatkan oleh ulama-ulama Sunni tradisional, kan begitu. Nah, jadi itu imbasnya apa kata Buya Hamka? Ya, ada seorang yang seperti itu lalu kemudian menjelek-jelekkan dengan tudingan-tudingan Wahabi. Jadi Wahabi itu yang anti Nasakom, Wahabi itu yang anti Islam tradisional, Wahabi itu yang suka berontak kepada pemerintah dan sebagainya, gitu, ya. Sampai Buya Hamka bilang salah satu yang suka menuduh itu, ya, ulama ini ternyata sangat erat hubungannya dengan PKI, ya, dan ketika digagalkan peristiwa Gestapo itu, pemberontakan PKI 30 September 65 itu, ya, rumah anaknya itu digerebek oleh, ya, TNI, oleh Angkatan Darat, dan ternyata didapati di situ banyak
barang-barang bukti berupa pamflet-pamflet ataupun alat-alat peraga atribut yang berhubungan dengan PKI sehingga anaknya itu dipenjara padahal ulamanya bapaknya ini ulama. Nah, itulah bentuk kata Buya Hamka ini menarik. Itu adalah bentuk siksaan batin ya ketika seorang ulama terkenal anaknya ternyata dipenjara gara-gara terlibat dalam peristiwa Gestapo itu. Allah alam. Nah, itu contoh dalam sejarah masa lalu. Sekarang ini nggak kalah ini ya, model-model seperti ini ya. Mohon maaf ini ya, kita jelas sekali bentrokan ya, menuntut masjid tidak boleh dibangun. Nah, sekarang itu yang ramai di mana itu? Di daerah mana itu ya sekarang? Lombok ya kalau tidak salah, ya, Masjid Wahabi katanya. Nah, ini dulu di Bogor ya, dan sebagainya. Lombok, kemudian terakhir ada di mana lagi itu? Di Medan mungkin ada demo juga kecil. Nah, kemudian nih ketua Ormas Islam bilang imam masjid, khatib, KUA harus dari organisasi ini. Selain itu salah semua. Ya, nah, sekarang juga di sini nih sekarang ada rebutan pengaruh ya antara jamaah tabligh, salafi dan termasuk juga Hizbut Tahrir ya. Ini rebutan pengaruh di kalangan artis-artis hijrah. Ya, nah, jadi inilah fenomena yang ada pada kita sekarang. Nah, sedikit saya ingin barangkali ini teman-teman sudah pernah ada yang lihat video ini ya. Yang paling benar ya, saya salah. Benar dalam cara beragama, benar dalam cara berpolitik. Aku gobloknya orang yang nggak mau NU. Ayo ngomong bareng. Nahnu ashabul haq. Kami yang pemilik kebenaran. Kami yang pemilik kebenaran. Kami yang pemilik kebenaran. Benar dalam beragama. Baik ya, itu sedikit selingan lah ya, intermezzo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal-hal seperti ini memang harus itu menjadi ujian buat kita semua, ujian untuk kita menahan diri, ujian untuk kita bersabar, ujian untuk merawat dan menjaga persatuan. Banyak yang tidak sedikit di antara kita yang mungkin pesimis ya, umat Islam ini kok susah amat bersatu. Padahal dalam sejarahnya ya baik sejarah Islam, peradaban Islam masa klasik maupun modern ya umat Islam ini memiliki referensi yang sangat banyak untuk berkaca pengalaman bagaimana umat ini bisa bersatu. Ya, bersatu di bawah naung panjinya Rasulullah jelas ya ketika Rasulullah memimpin umat Islam semua bersatu. Artinya bisa diwujudkan persatuan itu. Kemudian di masa Khulafaur Rasyidin persatuan itu luar biasa. Ada upaya-upaya ingin memecah belah umat Islam, tapi gagal total kan? Ya, meskipun harus memakan korban, misalnya terbunuhnya, ya, mati syahidnya Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Itu mereka ini korban, ya, dari upaya-upaya yang ingin mencabik-cabik dan menghancurkan umat Islam dari dalam. Tapi kemudian itu bisa dibendung ya karena energi persatuan yang dahulu diajarkan oleh Rasulullah ya dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya, ini bisa meminimalisir dampak-dampak daripada perpecahan yang dihembuskan oleh orang-orang di luar Islam. Ya. Nah, kalau di Indonesia itu umat Islam Indonesia pernah bersatu. Ya, dan berabad-abad ya. Sepanjang sejarah dakwah Islamnya itu. Nah, termasuk di abad modern ya, umat Islam meskipun di awal abad 20 itu berdiri ormas modernis yang slogannya itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini kan bagi kalangan tradisional ini dianggap memecah belah umat. Ya, tidak boleh ada mazhab baru di luar mazhab tradisional atau yang mazhab yang 4 itu, katakanlah begitu. Padahal apa yang disebut dengan paham agama yang dibawa oleh kaum modernis ini sebenarnya tidak keluar dari
mazhab yang 4 tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, gitu. Dalam varian akidah sama sebenarnya secara umum, secara garis besar teologinya teologi Ahlus Sunnah, ya, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan itu yang diperbarui oleh Muhammad Abduh. Ya, karena rujukan akidah Muhammad ini kan sebenarnya dari formulasi yang diperbaharui oleh Abduh terhadap teologi Asy'ari. Nah, sehingga di Muhammadiyah memang tidak mengenal sifat 20 dan sebagainya, tapi Abduh itu berhasil memodernisasi pemahaman sifat-sifat Allah itu, tetapi tidak dibatasi hanya 20. Nah, Muhammadiyah itu mengambil merujuk kepada Muhammad Abduh. Ya. Dalam fikih, ya, seluruh pendapat-pendapat tarjih di Muhammadiyah, di Persis, Al-Irsyad itu tidak keluar dari mazhab yang 4. Ya. Nah, semua masih dalam koridor itu. Ya, memang karena mungkin hanya di sini itu yang berlaku itu seolah-olah mengakui 4 mazhab, tapi yang dipraktekkan kan hanya 1 mazhab saja saat ini. Ya, nah, ini juga problem. Ya. Padahal kita harus menyamakan persepsi ini. Memang di Indonesia ini agama yang mayoritas umat Islam itu meyakini menjalankan agamanya berpedoman kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dalam pokok-pokok agama maupun cabang. Ya, perbedaan ijtihad terutama dalam cabang-cabang akidah dan fikih itulah yang ada dalam lingkup organisasi keagamaan modernis ini. Jadi kaum modernis ini bermain pada tataran ijtihad dalam furu agama. Ya, yang tujuan adalah untuk memperbaharui agama ini supaya tidak jumud, supaya tidak hanya satu warna, satu mazhab saja. Ya, nah, tapi karena di masyarakat kita itu biasanya hanya diajarkan satu mazhab saja, ya, dan tidak mengajarkan atau tidak tidak biasa menghargai mazhab di luar mazhab yang dipegang, itu seolah-olah kebenaran itu hanya pada satu mazhab fikih saja. Ya, dalam hal ini Syafi'iyah, padahal banyak mazhab-mazhab ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain yang nah, contoh sekarang itu adalah ya fatwa-fatwa DSM, MUI itu sebenarnya sudah banyak menyimpang dari mazhab fikih Syafi'i, ya, dalam muamalah. Sebab kalau dalam muamalah ini wilayahnya itu kan toleransi, ya, wilayahnya itu adalah al-aslu fil asya al-ibahah. Nah, itu lebih banyak mengadopsi mazhab Hanafi, mazhabnya Imam Zuhri dan sebagainya yang bukan dari Syafi'i gitu ya. Nah, inilah karena kebiasaan hanya mengadopsi, mengamalkan, mempraktekkan satu mazhab saja, sehingga fatwa-fatwa yang ada di organisasi keagamaan modernis itu dianggap menyimpang dari Ahlus Sunnah, padahal dia masih Ahlus Sunnah Jamaah, rujukannya Quran, rujukannya hadis, ya, pendapat para ulama lintas mazhab, hanya berbeda kita ini beristihadnya itu lintas mazhab, jadi mentarjih mazhab atau pendapat-pendapat ulama yang paling sesuai, paling dekat dengan dalil Quran dan Sunnah Nabi SAW, tanpa kita merendahkan atau menjelek-jelekan adanya mazhab-mazhab yang lain. Ya. Nah, saya kira ini pokok masalahnya di situ. Ya, dalilnya, ya, bagaimana kita harus mengerti tentang Ahlus Sunnah Jamaah ini, ya, banyak sekali dalam Al-Quran. Ya. Jadi misalnya dalam surat An-Nisa 115 itu ya, tentang kewajiban mengikuti dan mentaati Rasul, ya, dan mengikuti jalannya orang beriman. Kalau nggak mengikuti Rasulullah, kalau tidak mengikuti jalannya orang beriman, itu akibatnya fatal. Setelah datang petunjuk, ya, kata Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ya, kami akan arahkan dia kepada apa yang dia tuju dan kami masukkan dia ke neraka jahannam. Wasaat masir. Ya. Nah, rujukan Ahlus Sunnah Jamaah yang disepakati oleh para ulama adalah Al-Quran sesuai dalil surat Ali Imran ayat 101 sampai 103, ya. Kemudian As-Sunnah surat Ali Imran ayat 37 dan Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul faqulu wa ma nahakum anhu fantahu, ya. Kemudian
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum itu ya. Kemudian ijma sahabat. Nah, ini ijma ini dalilnya dari surat An-Nisa 115. Ya, itu diantaranya misalnya diungkapkan oleh Imam Syafi'i ya, yang mengatakan sabilul mukminin itu adalah representasinya saat dalam fikih itu adalah ijma. Itulah jalannya orang-orang beriman. Ya. Termasuk jalan orang beriman yang paling otentik adalah ijma'nya sahabat Rasulullah. Ya, sebagaimana dalil surat At-Taubah 100, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhum. Nah, selain rujukan itu, ya kita umat Islam ini harus mengedepankan persatuan dan ukhuwah. Ya, ayat 103, 104, kemudian Al-Hujurat ayat 10 itu jelas sekali. Nah, dari mana penamaan Ahlus Sunnah, kemudian Al-Jamaah itu? Nah, ini merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah. Ya, dari Imam At-Tirmidzi, kemudian dari sahabat Muawiyah, ya. Nah, itu menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di wa amtu 'alaiha bin nawajid. Ya, kalau kita mendapati perbedaan, perpecahan, ya kita merujuknya ke sini, ya. Berpegang teguh kepada sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, para pemimpin yang saleh yang mendapatkan petunjuk, ya, setelah Rasulullah wafat. Bahkan Nabi perintahkan agar kita menggigit, ya, sunnah itu dengan kuat, ya, seperti kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham kita. Nah, contoh lagi dalam hadis lain tentang fenomena perpecahan ini sebenarnya terjadi, skisme ini terjadi juga bukan hanya pada umat Islam sebenarnya, tapi juga pada Yahudi dan Nasrani, ya. Mereka berpecah menjadi 72 golongan kata Rasulullah, dan umat Islam ini menjadi 73 golongan. Ya, apa sebab perpecahannya? Itu karena hawa nafsu. Ya, itu disebutkan al-ahwa kulluha finnar illa wahidah wahya al-jamaah. Jadi kata Rasulullah 73 itu semuanya di neraka kecuali satu yang selamat, yaitu al-jamaah. Ya, jamaah. Maka disinilah lahir istilah Ahlus Sunnah mengikuti hadis Imam Tirmidzi di atas, dan wal jamaah itu dari hadis yang diriwayatkan dari jalur Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, nah, jadi istilah Sunnah Jamaah itu bukan istilah baru, bukan istilah yang baru dimunculkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, kalau Asy'ari itu pendiri mazhab Asy'ariyah. Ya, tapi kalau Ahlus Sunnah Jamaah itu siapa yang mendirikan? Kalau ada yang bertanya, yang mendirikan itu ya Rasulullah. Ya, meskipun tidak dalam pengertian, oh kalau gitu Rasulullah sektarian dong. Enggak, artinya kan ada asal usulnya, genealogi. Ya, genealogi Ahlus Sunnah Jamaah itu ya dari ucapan Rasulullah sendiri, dari praktek Rasulullah dan para sahabat Nabi sendiri. Jadi bukan baru lahir belakangan, ya, di masa Abul Hasan Al-Asy'ari, gitu ya. Sehingga juga kurang tepat kalau mengatakan dalil-dalil sifat Allah itu baru ada ditemukan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tidak, ya, dalil-dalil sifat Allah itu ada dalam Quran dan Sunnah. Ulama semua sudah membahasnya sejak dulu sebelum Abul Hasan Al-Asy'ari lahir. Termasuk prinsip-prinsip Sunnah Jamaah itu sudah diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, ini itu untuk menjawab ya dari mana asal usul genealogi Ahlus Sunnah Jamaah itu, ya dari Rasulullah. Ini kajian hadis sebenarnya. Nah, nanti mungkin bisa didalami lagi oleh sama Ustadz itu ya, Purwojianto ya, tentang hadis-hadis itu. Nah, ini hadis-hadis tentang, nah jadi ini sekarang kita masuk kepada pembahasan apa sih prinsip-prinsip iman itu. Ya, ini rukun iman yang 6 itu, kan kita punya 3 rukun ya. Bagaimana hadis Jibril itu yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Satu adalah tentang rukun iman. Jibril bertanya pada Rasulullah, mal iman? Nah, dia jawab. Kemudian mal Islam? Dijawab oleh Nabi, al-Islam antas ada Allah di Islam. Kemudian al-ihsan, ya kan? Anta'budallah ka'annaka tara. Nah, ini hadis tentang secara umum ada rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan itu. Nah, ini dirinci ya oleh para peneliti akidah
teologi, ya. Rukun iman yang 6 itu yang menyebutkan antuk minabillah sampai wal qadari khairihi wa syarrihi itu diriwayatkan secara mutawatir. Makanya prinsip akidah Islamnya itu harus dengan hadis yang mutawatir. Ya, kalau dalam masalah iman. Nah ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, jalur Abu Hurairah misalnya ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Jalurnya Abdullah bin Umar ada di beberapa kitab hadis yang lain. Jalurnya Ibnu Abbas dari Musnad Imam Ahmad. Jalurnya Abi Amir Al-Asy'ari, jalurnya Anas bin Malik dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali dari dari jalurnya Abu Darda. Ya. Jadi sangat banyak. Kapan riwayat itu disebut mutawatir? Kalau perawinya itu lebih dari 3. Ya, bahkan ada ulama mengatakan 3 perawi untuk satu hadis yang sama dengan redaksi yang sama itu sudah bisa dikatakan mutawatir. Apalagi kalau lebih dari 3 kan begitu. Nah, di bawah 3 itu ya masyhur atau masuk kategori ahad ya. Nah, kalau sudah 7 jalur ini bahkan diteliti bahkan bukan hanya 7 orang sahabat ini masih banyak sahabat yang lain. Tapi yang yang populer dan banyak ditemukan dalam hadis ini dari 7 jalur sahabat. Ya. Nah, itu rukun iman yang menjadi ikatan kita semua yang menyatukan seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, rukun imannya nggak ada yang ditambah, nggak ada yang dikurang. Ya, itu disebutkan semua dalam hadis. Dalam hadis-hadis ini di jalur 7 jalur sahabat ini, ya, dengan berbagai macam periwayatannya, perawi setelahnya, gitu ya. Nah, itulah yang menjadi landasan persatuan umat Islam. Nah, jadi disebut dengan Ahlus Sunnah Jamaah, cirinya gampang. Ya, rukun imannya yang mana? Yang 6. Bukan rukun imannya yang 5 atau rukun imannya yang 7, ya, atau yang berapa? Lebih dari itu. Ya, Ahlus Sunnah Jamaah itu rukun imannya udah itu 6. Pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat dan qada qadar. Ya, itu ciri Ahlus Sunnah Jamaah. Karena ini hadisnya mutawatir. Ya. Nah, selain daripada itu, pembahasan tentang ya cabang-cabang akidah. Nah, ini ikhtilaf ulama semua. Ya, misalnya ya, Ibnu Taimiyah ini mengatakan menulis ya dalam kitab Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naql. Ya, masalah yang diperselisihkan Ahlul Qiblat itu contohnya seperti apa? Ya, apakah Allah itu tahu dengan zatnya atau dengan ilmunya? Allah kan punya sifat maha mengetahui ya. Alim, al-alim, al-khabir. Nah, ilmunya Allah itu dengan zatnya atau ilmunya. Ya, Allah mengetahui itu dengan apanya sebenarnya. Nah, ini kan perselisihan ulama. Apakah Allah menciptakan semua perbuatan hamba atau tidak? Ini juga perbedaan. Apakah Allah bertempat dan memiliki arah tertentu? Itu juga ikhtilaf ulama. Ya. Apakah Allah bisa diindra atau tidak? Nah, kayak Mu'tazilah kan mengatakan nanti di hari kiamat nggak bisa Tuhan dilihat diindra. Ya, wujuhu yauma idzin nadhirah itu kan menurut riwayat dari Ahlus Sunnah Jamaah berdasarkan hadis-hadis ya dari Rasulullah. Tapi Mu'tazilah mengatakan tidak ya. Dan Rasulullah tidak merinci itu ya. Apakah Allah bertempat, punya arah tertentu. Nah, itu masalah-masalah yang tidak lepas dari 2 kemungkinan. Apakah kebenaran agama itu bergantung kepada pengetahuan yang hak terhadap satu masalah itu atau tidak bergantung sama sekali. Kalau kemungkinan yang pertama, kata Ibnu Taimiyah, itu batil. Ya, kebenaran agama itu bergantung kepada pengetahuan yang hak satu-satunya dalam satu masalah itu. Itu nggak mungkin, kata Ibnu Taimiyah. Sebab apa? Jika pengetahuan tentang pokok-pokok masalah itu bagian dari dasar agama, masalahnya di sini, maka Rasulullah wajib menjelaskan kepada mereka dan membahas tata cara meyakini masalah itu. Nah, persoalan lanjutan, Rasulullah ternyata tidak menuntun ya, umat ini melalui hadisnya, tidak memberikan tuntunan dalam hal itu. Soal sifat-sifat Allah, bagaimana cara kita memahaminya? Apakah dengan takwil? Apa dengan tafwid? Apakah dengan isbat? Ya, Rasulullah tidak menjelaskan, tidak merinci. Ya. Apakah Allah itu istawa alal ars artinya menguasai aras atau bertempat tinggal di aras? Oh, Rasulullah tidak menjelaskan itu rinci dan tidak menentukan cara Anda
kalian meyakini hal itu harus begini-begini. Ya, maka di sini ikhtilaf. Maka itu nggak mungkin, karena nggak ada ya diriwayatkan dari para sahabat cara memahami dan meyakini masalah-masalah cabang akidah itu seperti dalam satu bentuk tertentu, seperti misalnya kita diperintahkan Rasulullah, sholatlah kamu seperti aku sholat. Nah, itu berjelas. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Kalau haji, kudu anni manasikakum, kan jelas. Ya, ambillah manasik haji itu dari saya, seperti yang saya contohkan. Nah, dalam masalah rincian cara memahami sifat-sifat Tuhan, ya, itu tidak ada Rasulullah bilang, ambillah seperti yang aku jelaskan ini, nggak ada. Karena Rasulullah tidak menjelaskan sifat-sifat Allah itu secara rinci, gitu ya. Nah, ketika Rasulullah tidak menuntun mereka dan bahkan tidak ada pembicaraan tentang masalah itu di zaman Nabi, zaman para sahabat dan tabi'in, maka kita menyadari bahwa kebenaran agama tidaklah bergantung kepada pokok masalah itu. Nah, ini perlu diketahui semua ini. Ya, sehingga kita nggak akan ribut nih. Ini kan sekarang, mohon maaf ya, sekarang ini umat Islam itu berkelahi, ribut, ya, di media sosial, di YouTube, gara-gara ustadznya menjelaskan tentang sifat Allah. Ya, yang satu sibuk membela diri, yang satu sibuk membantah, gitu ya, tentang sifat Allah ini. Ya, yang satu Salafi misalnya itu mazhabnya isbat, menetapkan Allah punya tangan, ya, tapi biasanya dipotong tuh, nggak ditampilkan, tapi tidak seperti yang kita bayangkan ada pada makhluk, kan gitu. Nah, biasanya cuma dipotong, Allah punya tangan, Allah punya wajah. Nah, itu ya, kalau mengatakan Allah punya tangan seperti manusia, itu ya kafir. Ya, Allah punya wajah seperti manusia, makhluk, ya kafir itu. Itu paham mujassimah, musyabbihah itu memang sesat dan menyesatkan. Nah, biasanya itu dipotong, sehingga penjelasan tentang bagaimana, kan Imam Malik kalau tidak salah itu mengatakan, ya, al istiwa ma'lum, yang namanya istiwa dalam bahasa Arab, ya, bersinggasana atau bertempat tinggal itu diketahui. Ya, seperti misalnya ada orang mengatakan istawaina, ya, ala dabbah, ya, itu artinya kita duduk, kita tinggal, kita menempati punggung binatang. Nah, diartikan di situ, kalau menurut Asy'ariyah, kita tidak mengartikan itu istawa secara zahir. Ya, itu istiwa itu aslinya istila. Ya, artinya menguasai. Ya, istaula, ya stauli, menguasai. Kayak pemerintah, ya, negara, otoritasnya itu menguasai teritorial wilayah tertentu yang sudah diakui oleh hukum internasional. Misalnya. Itu istaula, itu namanya istiwa. Nah, itu menurut Asy'ariyah. Karena kalau pakai istawa secara lughatan, dianggapnya nanti akan menimbulkan subhat apa? Subhat Allah itu memiliki arah dan bertempat tinggal. Ya. Kalau Allah memiliki arah, bertempat tinggal, duduk di atas aras, berarti Allah lebih kecil dari tempat duduknya, dari arasnya, kan begitu. Ini repot nanti. Jadi itu cara membayangkan ala ahli kalam memang agak rumit ya, ruwet ya. Sebenarnya tidak seperti itu ya. Nah, ini satu sisi sibuk membela diri, atau Allah itu ada di jihad atau di atas arah, di arah atas. Ya, ini kan ribut lagi. Allah itu udah di atas, pokoknya di atas. Dalilnya apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan ke atas gitu ya. Sidratul Muntaha itu ya. Nggak mungkin Sidratul Muntaha kita masuk ke bawah bumi kan? Enggak kan? Itu kan semua hadisnya relatif bilangnya ke atas kan. Menembus langit, 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha. Nah, yang Asy'ariyah sibuk membantah. Ya. Oh, nggak benar, Allah itu nggak punya arah, nggak bisa ditunjuk arah atas, kiri, kanan, dan sebagainya. Karena Allah itu berada di luar jangkauan hukum kausalitas dan hukum fisika manusia. Ya, itu kan hukum fisika manusia kan ada arah atas, tengah, kiri, kanan, bawah gitu ya. Tapi kalau Allah kan tidak dibatasi oleh hukum-hukum itu. Nah, ini persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak perlu diributkan gitu ya. Nah, sekali lagi
Kenapa? Karena zaman Rasulullah tidak diatur tata cara kita meyakini itu semua, ya. Dan tidak bergantung kepada kebenaran saat dalam satu hal masalah itu. Maka itu, kata Ibnu Taimiyah, kesalahan dalam memahami masalah tersebut tidaklah mencederai hakikat Islam. Nah, itu. Jadi kalau misalnya mazhab salafi yang isbat, katakan dia mengatakan ini yang benar menurut kami, lalu mengatakan yang lain salah, ya wajar, karena dia harus yakin dengan pendapatnya. Tapi kesalahan mazhab lain, kalaupun itu salah, menurut dia, ya bukan kesalahan secara universal dan qat'i ya, itu tidak akan mengeluarkan dia dari Islam, paham ya? Jadi yang berpendapat seperti salafi itu yang mengatakan Tuhan di atas atau di aras, ya, lalu menyalahkan yang lain, misalnya yang mentakwil atau yang mentafwid, itu tidak mencederai dan mengeluarkan orang di luar golongannya dari hakikat Islam. Sebaliknya, ya, yang yakin dengan mazhab Asy'ariyah dengan takwil misalnya, ya, merasa itu yang benar menurut dia, yaitu benar menurut mazhabnya. Ya, kebenaran itu menurut mazhab, bukan kebenaran secara Islam secara universal. Maka ketika ada yang tidak menyetujui pendapat Asy'ariyah dengan takwil itu, maka itu tidak menyebabkan mereka yang tidak setuju itu lalu keluar dari Islam. Nah, inilah yang dimaksud oleh ucapan Ibnu Taimiyah, kita tidak mengkafirkan ahlul kiblah. Karena kita sholatnya sama-sama menghadap kiblat, ya. Demikian. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini masalah teologis ya, mohon maaf. Barangkali latar belakang Bapak Ibu ini macam-macam, terutama di PAI, kemudian perbankan syariah atau yang murni, lulusan fakultas ekonomi mungkin ini pusing sekali memahami. Tapi ini sebagai wawasan aja ya. Tadi intronya saya kira sudah cukup. Jadi masalah ini memang kita harus berlapang dada. Ya, Ibnu Taimiyah sendiri tokoh ya sentral yang menghidupkan mazhab isbat dalam khazanah tradisi ilmu kalam Islam yang sebenarnya itu sudah tidak ada, sudah terkubur lama, tapi dihidupkan lagi sama beliau, diteorisasi lagi, ya, karena faktor politik ya di abad pertengahan itu memang memerlukan stabilitas. Ini yang saya baca hasil dari kesimpulan sejauh sependek lah ya, yang saya baca dari banyak analisis kajian para ulama itu. Karena dunia Islam itu memerlukan stabilitas politik. Bagaimana merebut Baitul Maqdis, bagaimana mengembalikan kewibawaan Khilafah Islamiyah, Baghdad jatuh dari tentara Mongol, ini memerlukan apa? Memerlukan stabilitas. Nah, cara menggestabilitas di antaranya adalah dengan menyeragamkan kurikulum, ya, kurikulum pendidikan Islam saat itu, madaris, pesantren-pesantren, universitas-universitas itu, ya, dan itu dapat disatukan dengan teologi Asy'ari. Nah, sehingga yang marak berkembang itu 90% ulama klasik zaman pertengahan itu rata-rata dalam teologi mereka mengikuti mazhab Asy'ari. Nah, kemana mazhab yang tadi katakanlah berasal dari salafus saleh, ya, mazhab isbat. Nah, itu memang tidak tidak begitu diangkat. Ya, alias terkubur. Kenapa? Karena ini para ulama khawatir kalau dengan metode isbat itu, ya, itu bisa menyeret orang untuk berpaham tajsi. Ada kekhawatiran itu, dan nanti akan muncul lagi kegaduhan. Makanya diredam, ya, khazanah ini kemudian tidak banyak lagi digali. Ya, Ibnu Taimiyah itu terakhir. Lalu kemudian buku-buku Ibnu Taimiyah itu kan banyak dilarang, ya. Dia dijatuhi hukuman penjara, keluar masuk penjara, ya, karena masalah-masalah perdebatan teologis seperti ini. Tapi uniknya nanti di akhir kita akan lihat ya bagaimana Ibnu Taimiyah itu orang yang sangat berlapang dada dan bersih sekali hatinya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti Imam Syatibi mengatakan apa? Masalah yang cukup keras diperselisihkan itulah masalah sifat Allah. Kalau kita teliti maksud kedua kelompok ini, ya, antara yang mentakwil dengan yang mengisbat, kita dapati bahwa keduanya
berkeyakinan melindungi kesucian, menafikan kekurangan, dan meninggikan derajat Allah. Perbedaan itu hanya ada pada cara yang ditempuh, dan itu sama sekali tidak mengurangi niat suci mereka. Nah ini, jadi perbedaannya seperti perbedaan furu dalam fikih saja, ya. Walam. Nah ini, nah kembali kepada definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Nah inilah definisi yang bisa menyatukan potensi umat, menyatukan ketiga mazhab mainstream, ya, suka atau tidak suka sekarang, ya mungkin ada yang mengatakan Salafi itu kecil, hanya di Saudi, hanya berapa. Tapi seiring dengan perkembangan dakwahnya Salafi ini, ya lama-lama kelamaan dia akan menjadi besar, gitu ya. Jadi nggak bisa kita meremehkan, nggak bisa kita mengeluarkan, nggak bisa kita menafikan keberadaan mereka, karena memang ada aliran ini ada, ya, ada kitab-kitabnya, referensinya, ulama-ulama yang menjadi munazirin, istilahnya apa yang munazirin ya? Teoretikusnya itu ada, seperti halnya mazhab Asy'ari, Maturidi, itu ada kitab-kitabnya, ada ulama-ulamanya, generasi dari generasi ke generasi gitu. Maka saya lebih memilih definisi Ahlussunnah wal Jamaah ini seperti yang disampaikan oleh Syamsuddin As-Safarini Al-Hambali, ya. Ahlus Sunnah itu ada 3 kelompok. Al-Athariyah, ini yang biasa kita kenal dengan Salafi, itu merujuk ke sini. Imamnya adalah Ahmad bin Hambal. Kemudian Asy'ariyah, imamnya adalah Abdul Hasan Al-Asy'ari, artinya pendiri pencetus teorinya, ya, yang memformulasikan teori-teori teologi ini. Ya, kemudian yang ketiga adalah Maturidiyah, imamnya adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Adapun firqah sesat sangat banyak, artinya di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Nah, bagaimana menyatukan pandangan-pandangan yang seringkali memakan energi kita untuk terus berselisih? Saya kira ada pandangan baik, pandangan ya. Secara umum sih saya pendapat begini ya. Ya silahkanlah umat ini memilih, diberikan pilihan bebas, ya. Yang memilih mazhab Asy'ari, ya, yang memilih mazhab Asy'ari atau Maturidi, silahkan saja. Yang penting mereka itu masih dalam koridor Sunnah Jamaah. Tidak perlu saling menjelekkan, menghina, melecehkan, ya, atau bahkan ya itu yang agak ini yang repotnya ini kalau ulama ini sudah dengki, ya. Ya, bukan hanya beda pendapat, tapi beda pendapatan, ini repot ya. Yang menyebabkan perpecahan itu semakin dalam ya. Nah, sementara umat ini kan seperti mengikuti gurunya gitu ya. Nah, itu diperlukan kelapangan dada, kebesaran jiwa ya. Nah, ada pandangan ulama-ulama kontemporer yang ingin menggabungkan ataupun bukan menggabungkan, artinya merangkul ketiga kelompok ini, ya, atau kedua kelompok ya, yang paling ini, karena Maturidi itu ya 11-12 lah dengan Asy'ari ya, bedanya nggak jauh. Ya. Nah, yang dimaksud dengan kedua kelompok ini adalah ya antara yang takwil dengan isbat. Kedua kelompok itu sepakat dalam mensucikan Allah dari bentuk penyerupaan dengan makhluknya. Ini benang merahnya dulu ya. Kita cari titik-titik kesamaannya. Karena kalau kita cari titik-titik perbedaannya terlalu banyak perbedaannya. Nanti nggak sampai-sampai, akhirnya dianggap oh ini beda agama sama kita, ini kan repot. Atau ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Nah, jadi kita harus rajut ya titik-titik kesamaan, titik-titik persamaannya apa. Ya, dua-duanya sepakat mensucikan Allah, tanzih, ansyabahatil makhlukin, dari penyerupaan makhluk ya. Allah nggak bisa diserupakan dengan makhluk, itu harga mati ya. Kalau dalam ilmu akidah ya, mensucikan Allah dari penyerupaan makhluk itu harga mati ya, bukan hanya istilah NKRI harga mati itu ya, karena dalilnya jelas, laisa kamitslihi syai'un, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, kemudian lam yakun lahu kufuwan ahad, juga termasuk dalil ya. Tidak boleh menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, semua kelompok itu sepakat memutuskan bahwa maksud lafaz di dalam nas-nas seperti itu, misalnya yadullah, wajhullah, istawa alal arsy, ya,
saqain apa yauma yud'auna ila ya apa namanya yauma yud'auna ila nar ada ila saq ya wahum yang zurun itu ada betis ya istilah ada satu ayat itu memang jarang tidak familiar ya tidak banyak tahu bahwa itu ternyata yauma yukshafu an saqin ya ketika ya disingkap atau tersingkap betis wa yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi wa hum salim. Nah, ada dalam tafsir itu mengatakan yang dimaksud dengan yukshafu an saq itu adalah hari kiamat itu tersingkap betis itu dinisbatkan kepada Allah. Nah, pertanyaannya, emang Allah punya kaki kayak punya betis, ada betisnya kan begitu. Nah, itu tentu tidak seperti itu. Tapi itu bahasa itu ya terpaksa digunakan. Karena walau bagaimanapun manusia ini sebagai objek untuk memahami Al-Qur'an, dia harus memahami Qur'an nih. Nah, manusia ini kan punya bahasa, punya sistem bahasa. Kalau tentang Tuhan itu dibahasakannya tidak nyampe kepada akalnya, itu bisa jadi nanti tidak akan bisa dipahami, gitu ya. Maka semua itu lafaz-lafaz yang ada dalam nas itu, tangan, wajah, dan biasanya itu ada alaqahnya, ada kaitannya. Misalnya begini, ketika Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan itu di atas tangan mereka, itu dalam konteks apa? Baiat. Ya, dalam konteks baiat. Artinya Rasulullah menerima baiatnya para sahabat di Hudaybiyah, baiatur ridwan, atau ada yang menyebut baiatus sajarah, ya, di bawah pohon itu. Nah, baiatur ridwan ini itu Nabi memegang satu-satu, menjabat erat satu-satu tangan sahabat, ya, karena kan semua itu mereka ini jamaah umroh mau masuk Mekah, ya, marah kan, ditolak, padahal mereka nggak bersenjata, mereka orang damai, ya, damai berislam, akhirnya menyampaikan sumpah setia untuk membela Rasulullah SAW. Nah, jadi konteksnya menyebut tangan Allah itu adalah untuk mendekatkan pemahaman. Ya, itu loh. Ketika kalian berbaiat kepada Rasulullah, itu Allah menjadi saksinya, seolah-olah ya Allah menjabat tangan kalian, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan kalian. Nah, itu kan untuk supaya dipahami, bukan untuk mengatakan Tuhan itu punya tangan gitu. Atau wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dan seterusnya. Itu bukan dalam konteks menggambarkan sedang melukis seolah-olah Allah ini punya anatomi tubuh seperti yang dipelajari oleh para dokter di Fakultas Kedokteran gitu ya. Nah, saya kira tidak. Jadi para ulama mengatakan begitu. Jadi yang dimaksud oleh lafaz itu sepenuhnya itu dalam konteks yang sesuai dengan zat Allah, bukan sebagaimana difahami oleh makhluknya atau untuk makhluknya. Maka dengan demikian, ya dua golongan ini sepakat untuk menghindari tasbih, penyerupaan Tuhan dengan makhluk. 3, semua pihak sepakatlah bahwa lafaz-lafaz itu disebutkan untuk mendekatkan pemahaman dalam benak atau diletakkan dalam kerangka indrawi pengguna bahasa itu. Ya manusia kan? Yang user Al-Quran ini siapa? Usernya adalah manusia, kita. Nah, ketika menyebutkan fawqa aydihim, Allah menyebut ada yadullah di situ. Nah, itu yang bisa ada masuk dalam benak kita tentu adalah ya itu ada kaitannya dengan diletakkan dalam kerangka indrawi si user bahasa itu gitu ya. Nah, sebuah bahasa kata Hasan Al-Banna ya, betapapun tingginya tidak mampu mengungkapkan sesuatu yang memang tidak dimengerti oleh penggunanya. Jadi meskipun disebutkan yadullah di situ, itu tentu hakikat sesungguhnya itu tidak bisa dijangkau oleh makna asli bahasa itu ya, karena terlalu tinggi ya sebuah hakikat tentang ketuhanan itu ya. Esensi yang berhubungan dengan zat Allah dipahami dalam konteks itu. Sebab bahasa memang punya kelemahan untuk mengungkapkan hakikat ini ya. Jadi seluruh ulama itu baik yang salaf dan maupun khalaf ya, salaf itu golongan salaf ini adalah yang menetapkan makna bahasa itu sesuai dengan apa yang ada pada Al-Quran dan sesuai dengan kehendak Rasul Allah dan Rasulnya.
Ya, jadi nusbitu ma'asbata apa ala muradillah dan seterusnya ala muradi Rasulillah gitu ya. Dan khalaf itu mentakwil itu pun sepakat secara prinsip dasar takwil. Jadi perbedaannya adalah kalau khalaf golongan yang mentakwil itu menambahkan pembatasan makna yang dikandung dengan tetap menjaga kesucian Allah supaya apa? Orang awam tidak terjerumus dalam pemahaman tasbih. Gitu ya. Nah, dia menambahkan pembatasan makna supaya tidak terjerumus. Ini untuk orang awam nih. Ya, mungkin bagi orang yang sudah mengerti levelnya, ya sudah di atas orang awam, mungkin dia punya pemahaman, udah tahu dalilnya. Nah, ini nggak boleh Tuhan disamakan dengan makhluk. Ya, saya kira itu. Jadi secara lahiriah memang persoalan ini memang seringkali menjerumuskan kita untuk saling menghina, saling menafikan ya, dan itu tidak baik untuk persatuan umat ya. Dari hal-hal seperti itulah maka kita harus tahu ya bahwa kesimpulannya itu Ahlussunnah Jamaah itu adalah kaum muslimin yang berpegang teguh kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas sesuai petunjuk Rasulullah dan sahabatnya, tabi'in, atba' tabi'in, dan para ulama mujtahid yang mengikutinya. Ahlussunnah Jamaah itu meyakini rukun iman yang 6 ya, bukan yang lain-lain, bukan urutannya berbeda atau isinya berbeda, enggak. Rukun Islam yang 5, yang itu isinya 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji ke Baitullah. Bukan yang lain-lain ya. Nah, seperti misalnya mungkin Mu'tazilah ada nambahkan rukun yang lain. Ya, manzilah bainal manzilaten misalnya ya. Kemudian Syiah mungkin bukan mungkin ya, itu menambahkan misalnya kalau dalam rukun rukun iman itu ada iman kepada iman kepada imam yang maksum ya, iman kepada ahlul bait sebagai pemimpin, itu namanya rukun wilayah atau rukun imamah. Jadi imamah dan wilayah politik ahlul bait ya itu masuk dalam rukun iman. Nah, ini yang bermasalah. Jadi tidak sama dengan Ahlussunnah Jamaah. Kalau Ahlussunnah Jamaah itu politik ya, khilafah atau imamah atau siasat syar'iyah itu masuk dalam bagian furu, cabang agama ya. Dia berkhidmat untuk mewujudkan tujuan-tujuan agama. Lihirasatiddin wa siyasatid dunya bihi. Dia bukan prinsip agama. Jadi misalnya, kalau tidak ada pemerintahan Islam bagaimana? Tetap sah Islamnya, imannya tetap sah. Meskipun dia tidak ada pemerintahan Islam, misalnya yang menegakkan misalnya hukum Islam kafah, ya, tapi selama dia beriman kepada rukun iman yang 6 ini, ya, mengerjakan rukun Islam yang 5 ini, ya, tidak ada halangan sama sekali, itu berarti iman Islamnya sudah sah dan sempurna. Nah, persoalan pemerintahan sistem politik Islam itu bagian dari furu, dia bagian dari cabang. Nah, cabang itu berkhidmat untuk menegakkan yang usul. Ya, kalau yang cabang nggak ada, usulnya masih ada, berarti dia masih punya modal iman dan Islam. Dan itu tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, ini beda dengan Khawarij, beda dengan Syiah, beda dengan macam-macam. Itulah Ahlussunnah Jamaah. Ahlussunnah Jamaah itu dalam pengertian umum dapat merujuk kepada 3 metode, yaitu Asy'ariyah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Nah, ini sekedar tambahan gambaran secara ringkasnya seperti itu. Saya kira tantangan ukhuwah ini adalah bagaimana kita ini sulit bersatu itu karena ya sekali lagi ada sikap-sikap yang saling menafikan. Ya, kurangnya sikap penghargaan terhadap tokoh panutan masing-masing. Lalu ada tambah lagi sekarang zaman modern ini kecurigaan terhadap perkembangan gerakan keagamaan baru dengan label ideologi transnasional. Ya, nah, biasanya itu untuk misalnya Salafi. Wow, Salafi ini dianggap anti Pancasila NKRI. Kenapa? Dia transnasional itu dari Arab. Misalnya. Jamaah Tabligh itu transnasional dari mana? India, Pakistan, ya. Atau Ikhwanul Muslimin itu transnasional karena dari Mesir asalnya. Hizbut Tahrir dari Palestina, kan gitu. Nah, ini yang selalu dibentur-benturkan. Nah, sebenarnya kita masih satu rumpun lah, satu keluarga, ya. Ya, mereka itu jamaah-jamaah yang tadi itu adalah gerakan-gerakan politik keagamaan, ya, atau gerakan keagamaan murni yang punya ciri khas tadi itu.
Tetapi secara akidah, secara fikih, dia tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya artikulasinya yang berbeda-beda dari satu kelompok dengan golongan yang lain itu berbeda. Ya, ada yang apolitik, tidak mau berpolitik seperti Jamaah Tabligh. Ya, Salafi juga dalam dalam segmen tertentu, ya, kalau golongan tertentu dari Salafi ini apolitis, dia tidak mau berpolitik. Ya, politik dia hanya satu, taat ulil amri. Siapapun pemerintah yang terpilih dia harus taat di situ. Ya, meskipun dia ahli maksiat, meskipun dia tukang bohong, tukang curang gitu ya. Nah, pokoknya ditaati aja. Nah, itu ya, ada yang begitu, Salafi itu. Ada yang islahi, ada yang bahkan jihadi, ya, melakukan aksi-aksi, mohon maaf, kekerasan, teror, gitu ya. Ini juga sumbernya juga ada cantelannya dari sebagian kecil mazhab aliran salafiyah itu. Dan itu memang ada dalam kontemporer ya. Nah, tugas kita adalah menyaring, memfilter bagaimana terutama Muhammadiyah ini, ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau kita disebut Muhammadiyah ini apa akidahnya? Ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Rukun imannya sama, rukun Islamnya iya itu juga. Ya kan? Rujukannya Quran, ya, al-hadis, ya, kemudian menghargai pendapat ulama-ulama ijtihad itu. Nah, kita harus memfilter kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan karakter bermuhammadiyah, kita sudah punya ini ya, filter ya, saringan. Misalnya dalam matan keyakinan cita-cita hidup, kemudian karakter Muhammadiyah itu 10 karakter ya, dari Muktamar tahun 62 atau 61 itu. Ya, itu kan sudah dirumuskan oleh para ulama di Muhammadiyah. Nah, itu ciri khas Ahlus Sunnah Muhammadiyah ya, dengan ciri khas lokalitasnya, keindonesiaannya itu ada. Ya, nah kadang-kadang yang dari luar ini dia main tabrak-tabrak aja ya, ciri khas, ciri lokal dari Indonesia ini dia kadang tidak hargai. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam masalah tanzih, tajsim, seperti itu. Jadi masalah-masalah klasik tapi dihidupkan lagi. Nah, ini kan repot ya untuk konteks zaman sekarang. Saya kira itu saja. Nah, tapi perlu juga kita memberikan contoh bagaimana meskipun disesatkan, meskipun bahkan ada yang mengkafirkan. Ibnu Taimiyah itu tidak sedikit yang mengkafirkan. Ya, terutama dari golongan Asy'ariyah yang ekstrim. Jadi saya teringat istilahnya Prof. Haidar Nasir, jangan-jangan ya kita moderat ya, beragama yang moderat itu ternyata moderat kita adalah moderat yang ekstrim ya, ngakunya moderat tapi sikapnya ekstrim. Nah, kira-kira begitulah kelompok Asy'ariyah yang mengkafirkan misalnya Ibnu Taimiyah, karena dianggap menghidupkan mazhab ini bisa menyebabkan orang tajsim, tasbih dan sebagainya. Nah, Ibnu Taimiyah sendiri itu orang yang sangat menghargai perbedaan. Ya, dia keras mengkritik ya, namanya kritik ilmiah ya. Dalam dunia ilmiah, kritik ilmiah itu biasa. Nah, yang nggak boleh itu mencaci maki ya. Tapi kalau kita berdiskusi secara ilmiah, mengkritik secara ilmiah, nah itu memang satu hal yang harus dituntut oleh para ulama, oleh para pengkaji ilmu. Ya, nah ini seperti ucapan beliau itu ya. Dia memang ada perselisihan dengan Asy'ariyah tapi selalu ingin menyatukan ya umat Islam. Ya. Bahkan dengan musuhnya sekalipun, ada seorang Qadhi yang namanya Ibnu Makhluf. Ya, gara-gara fatwanya itu pemerintah pada saat itu menjebloskan Ibnu Taimiyah ke dalam penjara ya, gara-gara fatwa bahwa akidah Ibnu Taimiyah sesat ya. Nah, itu disebutkan itu ya, saya tidak akan melakukan seperti yang dilakukan oleh musuh saya. Musuh dalam pemikiran ya. Nah, seperti istilahnya begini kan, Pak Nasir itu mengatakan ya lawan dalam berpikir itu adalah teman ya. Itu sebenarnya adalah teman ya. Jadi kita nggak ada, kalau dalam berpikir, dalam diskusi itu nggak ada musuh, yang ada lawan. Nah, kalau bertanding sepak bola itu namanya perlawanan. Ada jadi timnas Indonesia dengan timnas Malaysia itu lawan, tapi bukan musuhan. Kalau musuh itu rusuh, berantem, perang, bunuh-bunuhan, itu musuh. Tapi kalau lawan, yaitu teman kita untuk berkontestasi. Siapa yang
paling cerdas, paling cerdik, strategi yang paling baik, stamina yang paling baik, kemudian mengikuti aturan yang paling, dia yang akan menang. Ya. Nah, begitulah dalam diskusi secara ilmiah dalam masalah apapun, termasuk dalam masalah teologis sekalipun. Ya. Dan tidak boleh kita menolong orang lain untuk menjatuhkan musuh. Nah, itu akhlak ulama itu begitu. Ya, jangan seperti sekarang. Ya. Ulama yang dikritik, yang dicaci maki itu sudah meninggal. Nah, dia tebarkan fitnah sana sini. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana dia ulama yang dituduh itu, bagaimana dia bisa membela diri, kan tidak bisa. Makanya kita harus berbaik sangka dan memberikan uzur kepada ulama yang tidak sependapat atau tidak sejalan dengan pandangan kita, gitu ya. Saya kira itu demikian. Hanya ada contoh dari si Mas Ari ya, dalam buku Risalatul Mawais yang mengingatkan para ulama itu jangan fanatik. Ya, kemudian contoh misalnya putra beliau itu Wahid Hasyim itu, ya, itu penting sekali ini dijadikan teladan oleh para politisi Muslim ya, partai-partai Islam itu jangan fanatik lah. Ya, soal setiap pilpres atau pemilu ya, itu selalu lah muncul itu digoreng isu-isu Wahabi itu. Sebabnya apa? Tujuan politik sebenarnya. Ya, betul-betul semata-mata untuk tujuan politik, menyerang karakter ya. Jangan ini, jangan partai PAN atau PKS itu Wahabi gitu, partai Wahabi gitu ya kan begitu. Nah, itu biasa begitu. Nanti kalau udah selesai pilpres ya, pilgub, pemilu, udah nggak ada lagi isu Wahabi itu ya. Mereka di parlemen udah rangkul-rangkulan, cipika-cipiki, ngopi bareng ya. Tapi ketika kampanye itu jelek-jelekan berdasarkan sentimen paham keagamaan, itu nauzubillah ya. Nah, jadi kita nggak seperti itu, jangan sampai seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Terima kasih Ustadz Fahmi Salim yang menjelaskan secara gamblang ya terkait tentang pemikiran kalam tadi. Mungkin banyak juga yang berlatar belakang berbeda, tapi pada prinsipnya memang ada beberapa di pendahuluan tadi Ustadz Fahmi menjelaskan. Di sini ada pertanyaan Ustadz Fahmi di kolom chat Ustadz Zainul. Izin bertanya, katanya jamaah salafi yang sekarang lagi menjamur menganggap pemahamannya lah yang paling benar dan yang paling nyunnah, dan pemahaman di luar mereka dianggap salah, dan kajian Islam yang mereka adakan hanya diisi oleh ustadz-ustadz dari kalangan mereka sendiri dan tidak mau dari ustadz yang lain. Bagaimana pandangan Ustadz Fahmi tentang fenomena semacam ini? Nah, ini ada dari kolom chat dari Ustadz Zainul. Mungkin juga untuk lebih menyemarakkan diskusi kita, kajian di malam hari ini, di waktu-waktu istirahat. Silakan, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang persatuan umat Islam. Ini temanya sangat strategis sekali nih, karena apalagi sekarang muncul politik identitas nih ya. Ustadz Fahmi tadi sudah menjelaskan. Sini juga ada Pak Lukman. Assalamualaikum Pak Lukman. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Ada yang mau bertanya, silakan. Bisa raise hand. Ya, mungkin pertanyaan tadi dulu Ustadz Zainul, yang tadi Ustadz Fahmi. Baik, saya isi presensi dulu nih. Ya, pertanyaannya tadi bagaimana ya fenomena seperti itu memang bisa kita pahami dalam secara sosiologis dan secara teologis. Nah, tinjauannya ini jawabannya ada dua. Kalau secara sosiologis, teori untuk menguatkan soliditas jamaah itu memang harus belajar dengan satu kelompok, ya, dengan yang satu guru. Tidak usah jauh-jauh lah. Ya di ormas itu rata-rata ya pengajiannya ya diisi oleh ustadz-ustadz ormas itu sendiri. Ya termasuk di Muhammadiyah, di Persis. Ya tentu mengutamakan ustadz-ustadz
dari internal untuk penguatan ideologi, kan begitu. Tapi kan kita tidak menutup diri dan tidak pernah memfatwakan, jamaah Muhammadiyah, kamu haram dengarkan ceramahnya, ya misalnya Ustadz Abdul Somad ya, yang yang mazhabnya itu fikihnya Syafi'i, Asy'ari, Maturidi gitu ya. Kan tidak ada di Muhammadiyah seperti itu. Ya. Tidak melarang, tidak mengharamkan kita jamaah Muhammadiyah ini untuk belajar dari siapa saja. Yang penting jelas metode keislamannya, gurunya jelas, ya, keilmuannya jelas, kan itu yang kita hargai. Soal berbeda pandangan ijtihad, ya itu lumrah biasa. Ya, jangan sampai kita menutup diri, ya, jangan sampai kita kehilangan hikmah karena ada ungkapan dari ulama atau mungkin dari hadis Nabi itu ya, al hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Ya, hikmah itu adalah barang hilangnya orang beriman, ya, dimanapun dia dapati dia lebih berhak untuk mengambil hikmah itu. Jadi yang tercela itu adalah ya secara sosiologis kita bisa memaklumi, ya, wajar kalau ingin menguatkan kohesi di antara jamaah, ya, kesolidan dalam misalnya penataan sistem pengetahuan keislaman, ya itu rata-rata ya seperti di Muhammadiyah ya, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi kan kita ada standar kurikulum AIK. Nah itu kan sebenarnya itu intervensi teologi Muhammadiyah untuk diajarkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah, artinya memang itu yang kita usahakan untuk menjadi dakwah kita. Tapi kita tidak menutup diri bagi ustadz-ustadz yang lain mungkin mengisi atau memberikan ceramah ya di tempat amal-amal usaha atau masjid Muhammadiyah. Masjid Muhammadiyah juga saya kira terbuka untuk bisa diisi oleh khatib dari mana saja. Ya, tidak hanya dari internal, tapi juga dari eksternal mungkin juga ada. Nah, jadi secara sosiologis bisa dipahami. Nah, secara teologis ini bermasalah. Artinya merasa diri paling benar, paling suci, paling sunnah, ya. Nah, itu yang akan menjadi masalah tersendiri sehingga dari sikap seperti itu ya akan melahirkan fanatisme. Dari fanatisme itu lalu kemudian mengeksklusikan, mengeluarkan ya kelompok Islam lain dari koridor sunnah secara umum. Ya, apakah yang bermazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali itu tidak mengamalkan sunnah? Nah, ini kan pertanyaannya. Berarti kalau mengikuti mazhab aliran Jamaah Salafi saja itu mereka dianggap kami yang paling mengamalkan sunnah. Nah, kan enggak. Ya, kan yang mengamalkan sunnah itu dari semua kelompok Islam juga mengamalkan sunnah. Ada puasa Senin Kemisnya, ada zikir setelah sholatnya, kan begitu. Kemudian ada sholat-sholat sunnah rawatib. Ya, yang itu semua juga diamalkan oleh kaum muslimin, apapun mazhabnya gitu ya, apapun latar belakangnya gitu. Nah, persoalannya adalah pada definisi khusus tentang sunnah dan bid'ah. Nah, ini jadi diskusi itu yang mengatakan kami adalah golongan sunnah, ya, pengamal sunnah, itu pada level atau pada lapisan yang paling kecil soal pertentangan definisi mana sunnah, mana bid'ah. Ya, begini, bagi yang kunut subuh, yang tidak kunut subuh itu yang bid'ah. Ya, bagi yang tidak kunut subuh, yang bid'ah itu yang kunut, kan begitu. Nah, jadi kita harus lebih berhati-hati, ya, karena kan definisi bid'ah itu apa? Ya, harus sepakati dulu, dicari definisi yang disepakati, nah, lalu kemudian kita bisa menghukumnya seperti apa. Nah, dalam hukum fikih itu sebenarnya tidak ada pembagian hukum itu menjadi bid'ah, itu nggak ada.
hukum itu hanya ada, hukum taklif itu ada 5. Ya, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum fikih itu tidak ada yang namanya bid'ah. Kalau fikih loh ya, kata kita bicara fikih. Nah, kalau kita berbicara pengamalan sunnah, nah berarti yang tidak sesuai dengan sunnah, itulah baru bid'ah. Jadi, muqabalahnya itu, bid'ah itu adalah fi muqabili sunnah, yang menentang sunnah. Dalam artian, kalau fikih mazhab itu kan tidak hanya persoalan yang merujuk pada sunnah. Jadi nggak bisa dikatakan kalau bukan mazhab kami, dia mazhab bid'ah, ahli bid'ah. Ya, nah, jadi persoalan sunnah bid'ah itu dalam persoalan yang lebih spesifik, bukan dalam persoalan fikih. Nah, seperti misalnya ijtihad, majelis tarjih. Ya, itu kan tarjih, rojih menurut metode tarjih yang ada pada ulama Muhammadiyah. Apakah yang tidak memegang pendapat tarjih itu lalu dikatakan ahlu bid'ah? Kan tidak. Ya, sebab itu fikih, ranahnya fikih, pilihan. Memilih yang rajih sesuai dengan qawaidut tarjih, nah, itu yang dipegang oleh Muhammadiyah. Nah, bukan berarti yang tidak menggunakan pendapat tarjih lalu dianggap bid'ah. Lalu kitalah sunnah satu-satunya. Sebab nanti akan rancu nanti kalau misalnya ya tarjihnya Muhammadiyah itu kan hisab ya, hisab dalam menentukan hari raya dan awal puasa. Nah, bagi kalangan Salafi dan NU, ya, hisab bulan itu justru yang bid'ah, gitu ya. Nah, karena Nabi perintahnya kan disuruh melihat bulan, ya, melihat bulan. Hadis yang terkenal itu apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, itu kan hadis sangat terkenal itu. Jadi meskipun Muhammadiyah sama irisannya dengan Salafi, tetapi dalam hal ini kita dianggap ahli bid'ah oleh Salafi karena tidak menggunakan ru'yatul hilal. Ya, nah jadi seperti itulah. Nah, jadi dalam fikih ya kita tidak menjadikan pendapat yang tidak kita pegang itu dianggap sebagai bid'ah, tidak. Tapi dia adalah misalnya kalau tidak sholat sunnah, nah tidak sholat sunnah. Misalnya sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Nah, lalu ada yang nggak mau atau tidak mengakui sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu baru bid'ah itu namanya. Ya, itu bid'ah itu. Ya, atau sholat sunnah subuhnya ba'diyah setelah subuh. Nah, itu bid'ah. Karena menyelisihi apa yang dicontohkan Rasulullah. Gitu ya. Seperti itu kalau saya memandang. Wah. Ya, terima kasih Ustaz Fahmi. Ustaz Zainul gimana? Ada yang mau tambahkan, Ustaz Zainul? Nah, ini Pak Lukman kayaknya udah siap-siap mau bertanya, silakan Pak Lukman. Boleh Pak Rahmat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali berkumpul dengan sedulur-sedulur Majelis FAI. Ya, kita ini hidup ini memang harus berhati-hati judulnya ya dalam berakidah ini. Dan saya kira pada posisi Muhammadiyah ini untuk ukuran zaman sekarang ya paling aman lah terus terang. Untuk bekal kita nanti meninggal gitu ya. Nah, paling aman. Saya lihat paling aman di antara yang lain. Karena ada berapa ekor nak? Dua. Apa namanya? Zaman Rasulullah aja yang menyimpang tuh nggak sedikit ya. Contoh ini satu sahabat beliau yaitu Abu Hurairah, itu terkenal orang yang sangat zuhud. Zuhud itu luar biasa ya. Jadi memang orang yang takut dosa itu termasuknya zuhud. Ya. Tapi Abu Hurairah ini tampaknya juga salah set dalam tanda kutip ya Pak Ustadz Fahmi. Misalnya istrinya dicuekin ya, ini contoh aja langsung ya. Nah ini Rasulullah mengingatkan, menegur tapi tidak langsung. Dia melalui seorang sahabat, satu lagi siapa? Nah, tolong tuh Abu Hurairah diingetin, jangan gitu, bukan begitu konsep zuhud dalam Islam gitu ya. Karena istrinya ngadu ke Rasulullah, saya dicuekin gitu ya. Dicuekin tuh bahasa Betawi aja nih, Pak Nur Rasyidin ketahuan ya. Jadi Rasulullah menegur tapi tidak langsung. Akhirnya
Abu Hurairah ini yang terkenal, hadisnya ini memang masalah kehalusan moral, ya, isinya itu luar biasa, ya. Nah ini dia setuju, gitu ya. Karena Abu Hurairah ini berasal dari keluarga susah dari Yaman yang hijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah, ya. Jadi maklum latar backgroundnya memang menentukan siapa dia, tapi dia berubah segera, ya. Nah ini kita sekarang di zaman akhir ini, ya, mungkin zaman akhir ini, ya, terlalu banyak simpang siur faham, ya, akhirnya. Tapi kita sebagai orang yang alhamdulillah berada di Muhammadiyah, insya Allah tenang aja gitu, nggak usah terpancing. Karena banyak orang bilang, umumnya orang-orang bilang tuh menggunakan ungkapan-ungkapan yang generik. Misalnya gini, kita jangan sok suci misalnya, ya, sok benar, macam-macam lah. Yang begitu-begitu kan generik. PKI pun boleh bilang begitu. Ya, komunis pun bisa bilang begitu. Jadi karena luar biasa ini. Nah ini yang ungkapan ini yang harus berhati-hati. Nanti kalau ada orang yang di seberang sana bilang begitu, dari kalangan non juga bilang begitu, Pak, sama juga. Jadi wah ini kita repot juga. Kalau orang awam disampaikan ungkapan generik itu bisa goyang. Berarti saya sombong dong, berarti saya gimana gitu. Akhirnya dia bingung. Nah ini ungkapan-ungkapan begini yang harus kita counter istilahnya. Dengan ilmu, dengan majelis taklim begini nih, cakep sekali nih, ya, Pak Fahmi dan kawan-kawan menjaga Muhammadiyah, ya, dari infiltrasi, masuk angin lah istilah saya, dari luar gitu, ya. Nah ini harus terus-menerus, kalau enggak kita akan masuk angin beneran. Ya, karena kita gampang silau dengan pendapat orang gitu, ya. Makanya ada pendapat istilah peribahasa orang Jawa, Pak Fahmi, yaitu apa? Sederhana aja, ojo gumunan. Monggo yang ngerti tuh. Ojo gumunan tuh jangan gampang silau gitu dengan ceramah orang gini-gini. Kadang-kadang profesor, doktor, tapi ceramahnya kok nyeleneh, ya gitu. Jadi kita harus bisa memfilter gitu. Di luar, ya, kalau di dalam kita insya Allah aman. Nah itu aja Pak Fahmi, Pak Rahmat Dahlan, dan saudara-saudara semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman nih dari Lembaga Bahasa, Pak Lukman, ya. Alhamdulillah. Saya pakai bahasa Inggris, Pak Fahmi. Saya bahasa Inggris. Saya bukan Ustadz, Pak. Ustadz bahasa Inggris saya mah. Ustadz Lukman. Pak Nur mau nanya, silakan Pak Nur. Boleh, silakan Pak Nur. Ya, ini saya mohon maaf nih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Ustadz, saya ini awam sekali. Beda dengan bapak-bapak yang ada. Apa yang saya kurang jelas ini mungkin sedikit ditertawakan saya, karena memang saya sama sekali blank. Karena ya benar-benar, tapi ini saya menarik sekali Pak Ustadz. Saya tadi lihat di statusnya Pak Kiai Rahmat Dahlan, ada ahli sunnah wal jamaah lah, ini saya ikut nih, saya bilang gitu. Tapi tepat, tadi ada 2 titik poin kan Pak Ustadz, yang mohon izin saya sekali lagi, saya awam sekali terhadap agama dan saya tidak tahu persis. Itu saya orang benar. Beda dengan bapak-bapak yang duduk depan saya ini, pasti orang sudah menguasai agama dan sudah memahami betul bagaimana agama itu. Tapi saya sedikit pun, saya jauh dari apa yang diharapkan. Tapi begini, ada titik poin tadi yang saya garis bawahi Pak Ustadz, bahwa 2 titik poin, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Nah, pertanyaan saya, dari firqah dan mazhab ini, apakah mengakui bahwa rukun iman dan rukun Islam itu sendiri? Nah, kenapa terjadi perbedaan? Karena dalam bungkusan kita itu kan Al-Quran dan hadis. Mohon izin nih, saya mungkin agak ditertawakan, tapi sedikit hanya ilustrasi apa yang terjadi saja. Saya referensi sama sekali nol. Kenapa terjadi perbedaan? Kenapa muncul firqah? Itu titik poin pertama. Yang kedua, kalau toh semua mazhab itu mengakui rukun Islam dan rukun iman, tentunya kan core daripada Islam itu akan ada di situ kan Pak Ustadz. Nah, tadi contoh mazhab, ada Salafi, ada Wahabi,
dan seterusnya itu ada segala macam yang saya lihat itu. Nah, apakah mereka mengakui rukun iman dan Islam itu sendiri? Kalau memang mereka meyakini bahwa rukun iman dan rukun Islam dibungkus dengan Al-Quran dan hadis, berarti yang dipermasalahkan oleh umat Islam itu sendiri kan masalah-masalah yang tidak perlu diperdebatkan menurut saya. Ini saya. Dalam artian berarti kan yang diperdebatkan kan masalah-masalah hilafiyah ya. Kalau nggak salah, ini saya nggak tahu ini. Nggak saya bahas. Kalau saya backgroundnya accounting, jujur. Tapi, nah ini yang perlu kita kaji bersama. Terutama mungkin dalam hal pemahaman di Muhammadiyah sendiri juga. Kadang-kadang kan ya tidak selalu sama mentakwil. Tadi ada takwil. Tidak selalu sama dalam hal mentakwil apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mohon pencerahannya, Pak. Tadi apakah semua firqah dan mazhab itu mengakui bahwa rukun iman dan rukun Islam itu diakui? Kalau memang itu diakui, tentunya kan ini kalau saya dalam bahasa akuntansinya kan ada PSAK-nya, ya kan, ada etapnya. Nah, kalau itu merupakan dasar titik poin, kan ada jalur itu yang kita tempuh. Nah, kenapa muncul pikiran apakah ini perbedaan muncul karena situasi? Apakah ada kondisi? Ataupun ada faktor-faktor lain yang membuat perbedaan itu muncul? Padahal kalau saya lihat, kalau kita ingat kan jalurnya itu kan Adam, dari Nabi Adam, Muhammad kan turun ke kita ini. Kan gitu, Pak. Begitu muncul di umat Nabi, kalau disadari oleh saya yang awam bahwa ayo, ini kan kita sudah diterbitkan dua pandangan hidup yang harus dijalani oleh Islam. Tangan kiri Al-Quran, tangan kanan Al-Quran, tangan kiri hadis. Begitu juga kalau dalam saya belajar ilmu akuntansi itu ya, tangan kanan saya PSAK, tangan kiri saya etap. Gitu, ini isi saya gitu. Nah, seharusnya kan ini yang harus menjadi kacamata bahwa ke depan ayo kita ini loh, supaya barisan kita bersama, supaya tidak muncul lagi. Nah itu tadi, apakah perbedaan itu muncul karena situasi, ataupun muncul karena perbedaan, ataupun egoisme manusia yang muncul karena pemikiran-pemikiran egois yang muncul dalam diri manusia sebagai fitrah. Nah ini mohon pencerahan Pak Ustadz. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya awam. Mungkin pertanyaan saya ini ya mohon jangan diketawakan. Ini ini saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berkelas semua nih, Ustadz Fahmi. Saya jujur saya tidak, tapi saya hanya ikuti bagaimana alur tadi aja Pak Ustadz. Baik. Langsung saja silakan Ustadz Fahmi. Saya kira apa yang disampaikan Pak Lukman tadi sangat penting ya digarisbawahi ya, tentang bahwa apa yang menjadi pilihan dalam bermuhammadiyah, metode istinbatnya, metode tarjihnya, itu saya kira memang tidak memiliki beban sejarah. Ya. Kalau Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Asy'ariyah Salafiyah itu kan memang punya masa lalu sejarah ya, perjalanannya begitu panjang dan terjadi perselisihan hebat di dalam umat ini. Ya, sehingga Muhammadiyah mengambil jalan tengah ya dalam masalah teologi. Kita tidak perlulah tapi ini bukan seperti yang dimaksudkan Pak Jenderal Kasat ya, jangan memperdalam agama itu ada kekeliruannya itu. Justru orang kalau memperdalam agama itu dia akan semakin baik, semakin toleran. Ya, Pak Dudung, Pak Satong ya. Nah, bukan itu yang nyebut, bukan saya ya. Jadi orang kalau makin dalam pemahaman agamanya, dia akan lebih toleran, akan lebih baik, ya tidak menang-menangan sendiri dan tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, itu betul. Maka memperdalam agama itu ya satu keharusan. Justru semakin dangkal kita memahami agama, itu yang menyebabkan keributan. Orang gaduh di media sosial, gaduh di ruang publik itu karena dangkal ilmunya. Ya, karena diambil sepotong-sepotong gitu ya.
Nah, jadi dalam beragama itu ya ekspresi keagamaan kita termasuk dalam menyebarkan nilai-nilai utama ajaran Islam ini ya kita langsung karena pilihan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ini memiliki satu landasan pemikiran yang cukup kokoh ya, supaya kita tidak terbebani oleh beban sejarah masa lalu yang memang banyak melahirkan perbedaan-perbedaan pandangan ya dan pilihan-pilihan metode, dan dengan itu kita bisa selama berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kan ada jaminan dari Rasulullah bahwa umatku ini tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Itu poinnya. Jadi umat Islam ini yang mengikuti Quran dan Sunnah, apapun mazhabnya, itu tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Contohnya apa? Tidak mungkin umat Islam yang lurus mengikuti Quran dan Sunnah, ya prinsipnya akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mungkin dia membenarkan mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Itu udah pasti, ya. Jadi nabi baru, ya, atau orang bisa ketemu malaikat Jibril, itu udah pasti sesat. Nah, kita patokannya itu aja. Jadi berdasarkan nas-nas Quran dan hadis, ya apa yang menyimpang dari prinsip pokok-pokok agama, maka itu menyimpang. Ya, kita harus mengatakan itu menyimpang. Sebab kalau tidak, ya bahaya. Umat ini akan tersesat dan kebingungan kalau kita menganggap, oh enggak apa-apa, ya semua mazhab apapun itu, yang penting dia mengaku Islam, kan segampang mengaku Islam itu. Ya, yang penting bilang kami bersyahadat juga kok, kami sholat juga kok. Nah itu. Tapi akidahnya melenceng gitu ya, Ahmadiyah, ya belum lagi Syiah, belum lagi apa macam-macam gitu ya, aliran-aliran kebatinan ya, kejawen itu kan ya bilang kami berislam tapi tidak bersyariat, ya kira-kira begitu zaman sekarang. Kita Islam tapi nggak mau bersyariat, tidak tunduk pada syariat gitu. Nah yang begini-begini itu sudah jelas ya, kita punya pakem dan patok tersendiri gitu. Nah yang kedua, Pak Durasidik itu semua kelompok umat Islam ini kita bisa cek saja dalam kurikulum mereka itu bagaimana rukun iman dan rukun Islamnya, ya itu pasti sama. Apa yang diajarkan dalam mukaddimah fatwa tarjih, ya HPT, himpunan putusan tarjih, itu ya hadis tentang rukun iman dan rukun Islam. Nggak ada perbedaan dengan apa yang diajarkan dalam akidah NU, Persis, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, Jamaah Tabligh, bahkan Ikhwanul Muslimin, ya sampai Hizbut Tahrir pun mengakui, ya itu hadis tentang rukun iman dan rukun Islam. Ya, ya kalau tidak mengakui itu berarti dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu aja, simpel. Ya. Artinya itulah pokok Islam itu di situ, ya. Dan mengakui otoritas Mushaf Utsmani, mengakui kebenaran riwayatan hadis ya dari para sahabat dan keluarga Nabi SAW gitu kan. Itu jadi saya kira bisa dijadikan pegangan dan patokan ya, mana ya. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Nah, terjadi perbedaan itu menjawab yang pertama dan kedua ini sekaligus. Itu dalam memahami cabang-cabangnya, ya, cabang-cabangnya, ya, terutama ketika membahas masalah asma wa sifat, asma Allah dan sifat Allah. Nah, itu ditemukanlah dalam Al-Quran, ternyata bukan asmaul husna saja, ya, ternyata ada atribut ya dalam Al-Quran yang disematkan untuk Allah, menggunakan atribut seperti yang biasa digunakan oleh manusia gitu. Ada tangan, ada wajah, ada betis, ya, ada apalagi istawa, ya, duduk atau bersinggasana dan sebagainya. Itu saja. Lalu kemudian kan namanya ilmu pengetahuan kan harus ya dalam kajian ilmu itu kan harus dirinci ya. Nah, tapi perincian itu
tidak berarti yang tidak sepakat dengan kita itu sesat gitu ya. Ya, sama dengan mazhab ilmu ekonomi nih atau akuntansi, itu kan mazhab akuntansi dalam mazhab ekonomi itu kan juga berbeda-beda Pak ya, ada alirannya macam-macam. Nah, ketika membahas rinciannya itu, nah apakah dalam mazhab ekonomi ilmu akuntansi itu lalu menyesatkan pihak yang lain? Ya, kan saya kira tidak sampai sejauh itu gitu ya. Nah, masalahnya dalam ilmu keislaman apalagi tentang teologi ini, ya, itu memang sangat tricky. Tricky-nya itu apa? Karena ini membahas masalah akidah. Nah, ketika masalah akidah, lalu kemudian digeneralisir, ya hitam putih. Kalau enggak ini ya salah. Kalau enggak ini sesat. Kalau enggak ini, nah begitu. Padahal yang sedang dia bahas itu adalah masalah cabang, ya, bukan masalah pokok, bukan masalah ketauhidan, bukan masalah kewajiban beriman kepada malaikat, kitab, hari akhir ya, pada Rasul gitu ya. Nah, justru yang dibahas itu adalah hal-hal yang sifatnya abstrak bagi umat Islam. Sesungguhnya itu pembahas persoalan-persoalan itu di ruang publik itu sebenarnya mestinya harus dihindari. Ya, tidak perlu kita bahas di secara ruang publik, apalagi di pengajian umum, apalagi di khutbah Jumat. Nah, itu ya. Perkara-perkara yang diperselisihkan, ya, ikhtilaf atau khilafiyah itu jangan jadi konsumsi khutbah Jumat. Ya, jangan jadi konsumsi tablik akbar. Nah, itu nanti jadinya rusuh. Ya, banyak yang tersinggung, banyak yang kemudian sudahlah mencari-cari masalah, ada masalah-masalah sensitivitas atau persaingan antar ormas, pengaruh dan sebagainya. Nah, itu pasti akan menjadi bensin ya, yang akan membakar daun-daun kering ini ya, yang siap untuk dibakar gitu ya. Saya kira itu. Siap, makasih Pak Ustadz. Keren. Baik, saya rasa ini Ustadz Fahmi karena sudah larut malam nih, sudah jam 9:19. Saya rasa terima kasih banyak para penanya, Pak Lukman, Pak Zainul, dan Pak Nur Rasidin, khususnya Syekhul Kabir, Ustadz Fahmi Salim. Terima kasih banyak atas pencerahannya pada kajian Selasa FAI Hamka. Insya Allah nih Pak Nur, Pak Lukman setiap hari Selasa malam waktu istirahat sambil mendengarkan, sambil rebahan juga nggak apa-apa lah ya. Jam-jam 7:30 habis Isya. Siap. Insya Allah. Mendengarkan kajian Selasa FAI. Siap, insya Allah. Khususnya kepada para hadirin Zoomiyah nih, tadi ada hampir 30-an, sekarang udah mulai berkurang 17 karena udah waktu istirahat. Saya rasa terima kasih, kita tutup kajian Selasaan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.